Ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab yang baru di sini. Di mana bab yang baru ini terkait tentang permasalahan riba dan barter tukar menukar barang ribawi. Kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dia mengatakan di sini, ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba secara bahasa artinya tambahan. Riba secara bahasa artinya tambahan. Kalau kita memahaminya secara umum ya ini kayaknya nggak masalah, baik-baik saja ya, bagus-bagus saja. Nah, tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya ini banyak sisi madharatnya, banyak sisi kezaliman yang terjadi dalam praktek ribawi. Walaupun di situ ada tambahan. Dan makna secara bahasa ini disebutkan pula di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Hajj ayat yang kelima. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Dan kami menurunkan kepadanya air yang bergerak dan terus bertambah. yakni zadat, bertambah airnya. Wa fi syar'i, adapun secara syariat makna dari riba ini adalah az-ziyadah fi asya'in makhsusah, tambahan pada barang-barang khusus. Tambahan pada barang-barang khusus. Ya tentunya memang barang-barang ribawi itu ya, disebutkannya terbatas, tidak banyak. Nanti insyaallah akan ada hadis yang menjelaskan secara gamblang tentang barang-barang khusus tersebut. Praktek ribawinya itu di barang-barang tersebut atau yang dikiaskan kepadanya. Dan itu tentunya sedikit, tidaklah banyak. Wa huwa muharramun bil kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Dan riba ini hukumnya haram baik berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan ijma' dan juga berdasarkan qiyas yang sahih. Masya Allah, 4 sisi pendalilannya, 4 dalil yang bisa dijadikan pijakan dalam beragama kita itu semuanya menyebutkan akan keharaman riba, menyebutkan keharaman riba, menunjukkan bahwasanya riba betul-betul ya, perkara yang diharamkan dalam agama kita. Kemudian saya menyebutkan di sini fa'amal kita famislu qawlihi ta'ala. Adapun dalil dari kitab adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa harrama riba. Kalau yang kita baca sebelumnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan sangat gamblang di situ ya, disebutkan Allah mengharamkan riba. Alladzi la'ana bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sunnah di sini fi mislil hadis alladzi la'ana bihi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah wa huwa muttafaqun alaih. Dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti contoh hadis yang menyebutkan di situ ada laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba. Kemudian orang yang menjadi saksi transaksi ribawi, demikian pula orang yang mencatat transaksi ribawi tersebut. Orang yang makan, orang yang ngasih, orang yang menjadi saksi, dan orang yang menulis transaksi ribawi. Semuanya itu dilaknat. Dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang ketiga di sini, waqad ajma'atil umma 'ala tahrimir riba fil jumlah lima istanadat 'alaihi minan nusus. Dan umat sepakat akan haramnya riba ya, karena ya, memang datang ya, nas-nas yang sangat jelas sanadnya, riwayatnya kuat ya, sehingga para ya, sahabat radhiyallahu anhum, para ulama kaum muslimin umumnya sepakat ya, menyatakan bahwasanya riba ini hukumnya haram,
Kemudian yang keempat, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, wa tahrimuhu muqtadal adli wal qiyas, dan pengharamannya itu merupakan konsekuensi dari adil dan qiyasnya. Karena riba ini bertentangan dengan keadilan, prinsip keadilan yang dijunjung oleh syariat Islam dan juga qiyasnya yang sahih. Kata Syekh, li'anna ta'amula bihi zulmun au dzari'atun ilaihi, karena bermuamalah dengan riba di situ ada unsur kezaliman atau yang mengantarkan kepada kezaliman. Seandainya tidak langsung terjadi kezaliman di situ, tapi ada unsur yang mengantarkan kepada kezaliman. Dan tentu zalim di sini ya lawan dari adil. Ya, zalim ini kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang yang harusnya berhak, malah dia ya diambil haknya, diberikan kepada orang yang tidak berhak di sini. Wal qawlu la yaqumu illa bil adl, padahal ya, yang seharusnya terjadi pada kehidupan kita, ya, la yaqumu illa bil adl, itu harus selalu adil, harus selalu adil. Alladzi aujabahu al-maula ala nafsi, di mana ya Allah yang mewajibkan adil ini pada dirinya sendiri. Wa alzama bihi khalqah, demikian pula mengharuskan makhluk-makhluknya untuk senantiasa adil. I'dilu, adillah kalian, wa aqrabu littaqwa, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ya, kalau riba ini bertentangan dengan keadilan. Wa madharrur riba wa mafasiduhu la tuhsa. Wa madharrur riba wa mafasiduhu la tuhsa. Bahaya dari riba dan juga kerusakannya tidak terhitung, sangat banyak. Sehingga benar-benar diharamkan. Karena kerusakannya yang banyak, maka riba ini diharamkan. Dan Syekh di sini menjelaskan di antara kerusakan-kerusakan riba yang sangat nyata nampak. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, bentuk kerusakan riba, ya, tadkhamul mal bitariqin ghairi masyru'ah, tudkhamul malu bitariqin ghairi masyru'ah, menimbun harta dengan cara yang tidak syar'i. Menimbun harta dengan cara yang tidak syar'i, mengumpulkan harta pada satu titik tertentu, orang-orang kaya, dengan cara yang tidak syar'i, artinya cara yang batil di situ. Li'annahu tudhamu ala hisabi salbi malil faqir wa dhammihi ila kunuzil ghani, karena ya di situ dikumpulkan dari harta orang-orang fakir, diambil dari harta orang-orang fakir ya, yang dia ya, kebanyakan prakteknya kan orang fakir butuh uang, pinjam, tapi pinjamnya dengan tadi adanya ada tambahan sehingga yang fakir tambah fakir ya, istilahnya. Karena ya tadi diambil sama rentenir, dikumpulkan semuanya ya, ke orang-orang kaya, disimpan oleh mereka di tempat penyimpanan harta mereka. Wa hasbuka bihadza da'an fatakan fil mujtama, ya, dan mencukupkanmu ya, bahwasanya riba ini itu adalah penyakit yang menghancurkan untuk ya suatu masyarakat. Ketika ada praktek ribawi di sebuah masyarakat, lambat laun masyarakat itu pasti akan hancur, pasti akan ya bangkrut, ya. Wasababan fil khusumati wal adawah, dan juga sebab terjadinya permusuhan dan pertikaian. Ya. Orang ketika ya tadi ya, akhirnya orang-orang yang miskin itu akan bermusuhan dengan orang-orang yang kaya karena merasa mereka diambil, dirampas haknya. Masuk waktu adzan Isya. Kita jeda dulu untuk ya mendengarkan adzan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan sambung setelah selesai adzan. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jadi di antara kerusakan dan bahaya riba yang pertama yakni penggelembungan harta, pengumpulan harta itu pada orang-orang kaya dengan cara yang tidak disyariatkan. Kemudian juga terjadinya kerusakan di masyarakat. Kemudian sebab terjadinya permusuhan dan juga pertikaian. Wa huwa adatu hadamatil linnasyat wal amal asyarif. Demikian pula riba, di antaranya kerusakannya adalah menyebabkan rusaknya semangat kerja dan juga pekerjaan yang mulia, linnasyati wal amal asyarif, menjadikan orang itu malas, tidak mau bekerja, tinggal istilahnya memutar harta saja di situ. Wasismaril ardi, demikian pula mengolah tanah, mengolah bumi supaya bisa menghasilkan. Orang akhirnya malas untuk ke situ, wa ikhraji thayyibat, mengeluarkan apa yang baik dari bumi ini. Karena tadi cukup ongkang-angking kaki saja di situ dia bisa mendapatkan harta. Kalau dia adalah yang awalnya orang punya harta juragan, tidak perlu dia ngolah bumi lagi, cukup hartanya diputar, dipinjamkan, kemudian meminta pengembalian dengan tambahan, maka di sini akan menjadikan rusaknya tadi sikap rajin, giat bekerja, mengolah bumi, akhirnya tidak ada orang yang mau seperti itu. Kemudian wahadasa ladaina muamalatun fil bunuk, terjadi di depan kita muamalah di bank-bank, yang tentu di situ transaksinya adalah transaksi ribawi, wasanadiqil barid, demikian pula di kantor-kantor pos di situ ada praktek-praktek ribawi walaupun namanya bukan dengan nama riba, namanya sudah dirubah, tajasyaru fiha ala ta'atir riba, yang mana di situ menjebatani kepada praktek-praktek ribawi. Samuhu bi ghairi ismih, mereka menamainya dengan bukan namanya. Sebenarnya riba tapi namanya dengan nama-nama yang lain, seperti kalau kita lihat di bank-bank, ada namanya bunga, ada namanya bonus, ada namanya macam-macam di situ. Tapi hakikatnya sebenarnya itu adalah riba.
dibuat ya indah supaya orang itu mengiranya itu bukan riba ya. Apalagi karena memang ya zaman sekarang itu banyak orang yang tidak paham syariat. Namun alhamdulillah ya di zaman kita sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang memang berusaha untuk memerangi hal ini ya. Orang-orang yang dahulunya bekerja di bank, alhamdulillah mereka sudah bertobat dan keluar ya, lalu mendakwahkan tentang ya ribawi ini yang hendaknya dijauhi oleh kaum muslimin. Wa hadza misdaqun lil hadisin nabawi syarif. Ini adalah pembenaran terhadap hadis Nabi yang mulia. Disebutkan dalam hadis ya'ti 'ala nasi zamanun yashrabuna al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Akan datang suatu zaman orang-orang minum khamr lalu menamainya dengan selain namanya. Jadi zaman sekarang itu betapa banyak orang-orang itu menamakan hal-hal yang buruk yang secara syariat hukumnya haram, tapi dihiasi namanya menjadi nama yang indah sehingga seolah-olah itu bukan sesuatu yang terlarang secara syariat dan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Ya kita sebut saja pezina sekarang disebutnya dengan ya PSK ya, atau istilahnya ya dengan sebutan-sebutan yang kayak menunjukkan itu adalah sesuatu yang terhormat ya, pekerja ya. Atau misalnya barangkali ya, praktek ya, homo ya. Sekarang disebutnya dengan LGBT transgender, suatu yang kadang-kadang ya ini ya tidak masalah, tapi padahal itu sama saja hakikatnya dengan perbuatan orang-orang ya, Sodom kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan. Ya, baik. Wa bastu hadzal buhus murad 'alaiha lahu kutubun ghairu hadza. Ya, dan pemaparan pembahasan ini dan juga bantahan-bantahannya itu ada buku yang ditulis ya, langsung oleh pensyarah ya, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam ya, di sini disebutkan ya ada punya beliau beberapa buku. Ini terkait tentang riba, madaratnya, ya, mafsadatnya, kerusakan-kerusakannya. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini menyebutkan amma sarfu, adapun as-sarfu, ya, kalau kita terjemahkan bisa sebutkan dengan barter, tukar menukar, praktek barter di sini. Famadatuhu taduru ala taqallub wa taghayyur fil asya', ya, maka makna dari as-sarfu ini itu berputar antara mana at-taqallub ya, bolak-balik ya, wa taghayyur ya, perubahan ya, fil asya' pada sesuatu. Qala fil lisan, disebutkan dalam kitab Al-Lisan, maksudnya Lisanul Arab ya, sebuah kamus ya, yang kalau tidak salah ditulis oleh Fairuz Abadi, seorang ulama ahli lughah ya. As-sarfu bai'uz zahab bil fiddah wa bil aksi. As-sarfu ya, barter ini yaitu jual beli emas dengan perak ataupun kebalikannya ya, jadi tukar menukar ya, emas dengan perak ataupun yang semisalnya. Li'annahu yatasarrafu bihi an jauharin ila jauharin ya, karena di sini ada pentasarrufan ya, pengubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Fa huwa bai'ul asman ba'duha bi ba'din. Ya, ini jual beli ya, mata uang antara satu dengan yang lainnya, alat pembayaran ya, asman, alat pembayaran mata uang. Ya, kalau zaman dulu mata uangnya kan dari emas dan perak, dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Ini tukar menukar uang ini bagaimana ya hukumnya? Ini sedikit pengantar tentang ar-riba was-sarf. Ya, bagaimana ketentuannya dalam Islam. Ini penjelasan awal dari makna riba. Lalu kita masuk kepada hadis yang pertama terkait tentang riba ini. Semoga kita bisa menyelesaikan hadis yang pertama. Nah, hadis yang ke-270. Hadis yang ke-270. Ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau membawakan sebuah riwayat an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'a wa ha'a." Ya.
Emas dengan emas itu riba, kecuali ha'a wa ha'a. Nanti insyaallah ada penjelasan makna itu. Wal fiddah bil fiddah riban illa ha'a wa ha'a. Dan perak dengan perak juga riba, kecuali ha'a wa ha'a. Wal burru bil burri riban illa ha'a wa ha'a. Gandum dengan gandum, ya, kualitas premiumnya kita sebutnya seperti itu. Illa ha'a riban illa ha'a wa ha'a juga disebut, ya, termasuk riba, kecuali ha'a wa ha'a. Wasyairu bisyair, ya. Kemudian gandum tapi kualitas yang istilahnya ekonomis, ya. Ya, karena ya perbedaannya biasanya tuh kalau bur itu peruntukan untuk orang, kalau syair itu umumnya untuk hewan ternak. Cuman kadang-kadang orang-orang yang ekonomi rendah kan memakainya yang itu, ya, karena mampunya beli itu. Ya. Illa ha'a wa ha'a, kecuali ha'a wa ha'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi pada pertukaran emas-emas, perak-perak, kemudian gandum premium, ya, gandum ekonomis dengan gandum ekonomis, pertukaran pada 4 barang ini itu kategorinya riba, kecuali ha'a wa ha'a. Apa makna ha'a wa ha'a? Fadilatul Syekh hafizahullah taala beliau menjelaskan ha'a wa ha'a ya fihi ma lughat, ya, keduanya adalah merupakan, ya, bahasa, ya, asyharuha, artinya memiliki makna banyak bahasa, ya, asyharuha paling masyhurnya dibaca dengan al-mad wa fathul hamzah fihi ma, dengan dimatkan hanya ha, ada mad alif di situ, dan di fathah pada hamzanya. Wa maknaha, dan maknanya adalah at-taqabud, tunai. Maknanya adalah tunai, at-taqabud, serah terimanya langsung. Ya, jadi serah terimanya langsung itu menjadikan boleh emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian, ya, tadi, ya, bur-bur, ya, syair. Makna penjelasan secara umum, ini jamnya benar ya? Sama enggak? Sama ya, khawatir jamnya beda. Ini kan kemarin anak pernah melihat kayaknya ada peristiwa jatuh jam ya. Rusak ya, qadarullah ya. Ya namanya anak-anak. Baik. Al-makna al-ijmali, ya, makna umum dari hadis ini. Yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis kaifiyat al-bai' as-sahih baina hadhihi al-anwa'. Nabi menjelaskan dalam hadis ini tata cara jual beli yang sahih, yang benar terhadap beberapa jenis ini tadi, ya. Emas, perak, bur, syair, bagaimana transaksi yang baik supaya tidak menyalahi syariat, ya. Allati yajri fiha riba, ya, karena pada benda-benda ini tuh mengalir unsur riba, wa huwa annahu man ba'a dhahaban fi fiddatin aw bil aqsi fala budda min al khululi wa taqabbud fi majlisil aqdi, ya. Dan di sini barang siapa yang dia menjual emas dengan perak ataupun semisalnya, maka harus, ya, minal khululi wa taqabbud fi majlisil aqdi, ya, harus serah terima langsung di majlis tempat transaksi. Wa illa lamma sahal aqd, adapun kalau tidak maka tidak sah akadnya. Lianna hadhihi musarafah, karena ini adalah musarafah, ya, barter, ya, tukar menukar. Yustaratu lidawami sihatiha at-taqabud, disyaratkan untuk sahnya, yakni at-taqabud, serah terima langsung. Kama anna man ba'a burran bi burrin aw sya'iran bi sya'irin fala budda min at-taqabud bainahuma. Demikian pula orang yang menjual bur dengan bur, syair dengan syair, ya, maka harus disyaratkan at-taqabud, ya, serah terima langsung, jabat tangan antara keduanya, fi majlisil aqd, di tempat terjadinya transaksi. Lima baina hadhil anwa min illatir riba al-mufsidah lil aqdi, karena, ya, di sini, ya, adalah jenis-jenis barang yang mengandung riba,
yang bisa merusak terjadinya akad tersebut. Idza hasala at-tafarruq qabla al-qabdi, kalau terjadinya pisah sebelumnya serah terima. Hanya sekedar akad tapi nggak ada serah terima, ini ya, bisa menimbulkan kerusakan. Maka harus istilahnya serah terima sebelum pisah. Harus serah terima sebelum pisah, ini satu syarat ya, ketika kita mentransaksikan barang-barang ribawi. Di sini disebutkan tadi 4. Kalau dalam hadis lain insya Allah nanti ada ya, penyebutan jenis barang ribawi yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan faedah dari hadis yang pertama ini terkait tentang tadi adanya syarat taqabud. Yang pertama, tahrimu bai'id dzahab bil fiddah awil aksi wa fasaduhu idza lam yataqabad al mutabayyi'an qabla tafarruq min majlisil aqdi wa hadhihi al musarafah. Haramnya jual beli emas dengan perak ataupun sebaliknya dan rusaknya transaksi tersebut ketika tidak terjadinya at-taqabud, serah terima sebelum berpisah. Jadi disyaratkan harus serah terima sebelum pisah. Orang yang punya emas menyerahkan kepada orang yang punya perak, yang punya perak menyerahkan kepada orang yang punya emas. Atau barangkali emas-emas, perak-perak, ataupun tadi bul-bul ataupun syair-syair. Yang kedua di sini, qabla tafarruq min majlisil aqd, di tempat terjadinya transaksi, wa hadhihi al musarafah, dan ini adalah praktek musarafah ya, barter. Yang kedua, tahrimu bai'il bur bil burri aw asy-sya'iri bis sya'ir wa fasaduhu idza lam yataqabad al mutabayyi'ani qabla tafarruq min majlisil aqd. Ya, demikian pula bur dengan bur, syair dengan syair, ini pun disyaratkan sama, harus adanya taqabud, ya, serah terima. Dan yang ketiga, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan sihatul aqdi idza hasalal qabdu fil musarafah au bai'il bur bil buri aw syair bis syair fi majlisil aqd. Ya, sahnya akad transaksi kalau ada at-taqabud, ya, ada serah terima ya, fil musarafah, dalam praktek barter tadi. Dan yang keempat, yuradu bi majlisil aqd makan at-tabayyu. Yang dimaksud dengan majlisul aqd ya, tempat transaksi, yaitu tempat terjadinya jual beli ya, di situ. Ya, dan tempat jual beli ini ya, dipahami yang mana antara penjual pembeli itu masih saling melihat. Kalau sudah nggak saling melihat karena mungkin ya, adanya sekat ataupun karena mungkin sudah jauh posisinya, maka ini sudah keluar dari majlis. Selama masih bisa saling melihat, maka itu adalah dianggap sebagai makan tabayu atau majlisul aqd. Sawa'un akana jalisain, sama saja walau apakah keduanya itu sama-sama duduk, au masyian, atau sama-sama jalan, au raqibain, sama-sama naik kendaraan, wa yuradu bi tafarruq ma yu'addu tafarruqan urfan bainan nas. Dan yang dimaksud dengan berpisah ya apa yang dianggap berpisah di kebanyakan orang ya, dan makna berpisah bagi kebanyakan orang yang ketika sama-sama tidak saling melihat antara keduanya, itu disebut sebagai berpisah ya, berpisah ya. Ini tentang majlisul aqd ya, dan at-tafarruq ya. Majlisul aqd yang di situ disyaratkan at-taqabud di situ, walaupun barangkali ya, sambil jalan tadi, sambil naik kendaraan, itu ya disebut dengan majlisul aqd ketika masih berdua bersama. Kalau sudah berpisah sampai tidak saling melihat, berarti sudah berpisah. Kalau transaksi serah terimanya sebelum berpisah, maka sah. Tapi kalau terjadi serah terimanya itu setelah pisah, balik lagi ketemu, nah ini terlarang. Ini terlarang. Wallahu ta'ala bishawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan ya, penjelasan hadis dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala ya, dan insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bismillah. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Fadhil. Iya. Kalau uang kan di sini sama kayak emas dan perak ya, alat tukar menukar. Ya, maka ketika kita mau tukar menukar harus ya benar-benar utuh di situ. Serah terimanya langsung, tidak ada yang tertunda. Kalau tertunda maka ini terkategori sebagai transaksi ribawi. Ribanya riba nasiah. Sehingga kalau memang kurang, yang mending modelnya misalnya minjemi saja, minjemi ya istilahnya. Tapi bahasa minjemi ini kalau dalam uang ya sama saja dengan hutang ya. Ya anggapannya hutang, malah hutang kan boleh ya istilahnya. Tidak tukar menukar di situ. Misalnya hutang nanti kembalikan sama di situ. Misalnya kalau kadang-kadang kan ini terjadi antara satu pedagang dengan pedagang yang lain mau mengembalikan ya istilahnya uang kembalian kurang misalnya di situ. Akhirnya pinjam kepada yang lain yang sebelahnya di situ. Kalau ada ya istilahnya sama persis ya kemudian takabur serah terima di situ tidak masalah. 50.000 dengan 10 ribuan 5 misalnya langsung. Tapi kalau saya cuma ada 4 pak ini, tapi modelnya transaksi tukar menukar, ini terlarang, kategorinya riba nasiah karena 10 ribunya belum dikasihkan. Agar tidak terjadi transaksi riba di situ, jangan tukar menukar, pakainya hutang saja. Orang yang tadi mau menukar hutang, saya hutang misalnya berapa ya, nanti untuk dikasihkan kembalian kepada orang yang beli misalnya. Baru nanti kalau sudah ada dia lagi uangnya bisa dikembalikan. Ya, jadi bukan transaksi tukar menukar tapi transaksi hutang agar aman dari praktek ribawi. Kalau diteruskan maka itu kategori praktek ribawi. Ya, nuker 50 baru ada 40, 10 ribunya nanti ya. Ini kategori riba nasiah. Kategorinya riba nasiah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Tafadhal. Emas di Shopee. Berarti online. Iya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kalau beli emas di Shopee ataupun barangkali beli emas di aplikasi-aplikasi ya. Sekarang bank-bank itu kan juga menjual emas lewat aplikasi di situ. Maka transaksi seperti ini kategorinya terlarang. Karena emas itu harus serah terima langsung. Ya, at-taqabud. Ya, disyaratkan at-taqabud. Kalau tidak serah terima langsung maka kategorinya riba nasiah. Riba nasiah. Kalau yang istilahnya beda gramnya nanti kategorinya riba fadl. Tapi kalau terkait tentang waktu di sini, online kan nggak mungkin langsung ya. Misalnya kita bayar dulu, nanti baru kemudian barangnya dikirim, ya nggak bisa langsung di situ. Kecuali kalau COD. Kalau COD bisa, walaupun awalnya kita nyarinya penjual emas ya, secara online. Lalu kemudian tahu dia penjual emas, kita transaksinya COD. Ya, COD ketemu di tempat, kita ngasih uang, dia ngasih emas. Kalau seperti itu nggak masalah. Walaupun awal informasinya lewat media sosial misalnya tidak masalah. Ya, tapi kalau di marketplace ya misalnya di situ ya kayak kita sebut toko oren lah ya. Nanti dikira ya kalau lewat aplikasi transaksi seperti itu ini kategorinya jual beli online berarti tidak langsung, tidak serah terima langsung, maka kategorinya ini riba haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya jangan sampai kita melakukan transaksi jual beli emas secara online. Ya. Walaupun yang jual adalah bank yang labelnya syariah, Pegadaian syariah ataupun apapun yang lembaga-lembaga keuangan yang syariah, tapi jual emasnya secara online, jangan ya kita terjun ke transaksi tersebut karena kategorinya riba. Kalau mau beli emas ya beli langsung saja. Ya, kita secara offline serah terima langsung, kita kasih uang kita dapat emas.
Yang repot ini nabung emas. Nabung kan berarti kita ngasih uang, tapi yang disimpan dalam bentuk emas. Ya kalau nabung emas kita beli langsung emas, kita dapat emasnya, megang, terus titip ya. Biaya administrasi mesti ada, itu tidak masalah kalau biaya administrasi. Namanya orang minta jasa menyimpan kan ada administrasi, itu tidak masalah buat riba. Ya, tapi kalau jelas yang penting kita sudah pegang emasnya, lalu kita titipkan ini nabung emas, tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau nabung emas prakteknya kita ngasih uang, disimpannya dalam bentuk emas, kita nggak pernah megang emasnya, nggak takobun di situ. Ini kategorinya riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal. Uang 100.000 rusak ditukar dengan 50. Siapa yang mau, Mbak? Ada. Masya Allah. Kalau yang biasanya mau terima kan bank ya, dan bank itu nilainya sama ya, 100 ya 100. Yang penting angka serinya tuh masih ada atau sobeknya nggak banyak, itu bank Indonesia biasanya ya masih terima penukaran seperti itu. Dan kalau penukaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya, uang 100 ya kita dapat 100, ini nggak masalah. Kalau memang diterima di situ sebagai syarat uang rusak itu masih bisa ditolerir sama bank ya, itu kita bisa nukarnya itu tidak masalah. Tapi kalau yang uang 100 untuk 50 ini kategorinya riba. Kategorinya riba. Walaupun di sini kita uangnya sobek ya. Karena kalau antum tahu bisa nuker ke Bank Indonesia 100 sampai 100, antum pasti nyesel. Duh, kalau dapat ekor 50, padahal bisa dapat 100 kalau ke Bank Indonesia. Ya. Maka di sini kategori ribanya di situ. Dan kadang-kadang orang kan memanfaatkan ya. Malasnya orang pergi ke bank. Seperti itu akhirnya ya, dia nyari celahnya di situ. Dan itu kategorinya transaksi riba. Ya. Transaksi riba. Wallahu ta'ala, dan ribanya riba fadil. Kalau tadi 100 dapatnya 50. Ini seperti juga misalnya orang yang ya, pas masa-masa lebaran biasanya ya, ini riba fadil. Orang ya, nuker uang 100.000 dapatnya 90.000 misalnya, atau yang semisalnya ya, tidak sama, maka kategorinya riba fadil yang haram juga. Tapi kalau masalah yang tadi takobun, nanti kalau nggak takobun masuknya riba nasi'ah. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kreditnya syar'i atau ribawi? Ribawi. Ada kredit yang syar'i. Oh, ya. Nah. Ya seandainya ya kreditnya yang ribawi ya. Sebenarnya kredit itu tidak masalah kalau kreditnya syar'i. Namanya kredit kan hutang ya. Tinggal hutang 1 juta ya bayar 1 juta, 10 juta ya bayar 10 juta. Itu syar'i. Tapi kalau yang ribawi misalnya tadi kita kredit motor harga 12, bayarnya sampai 30 juta ya. Seringnya kan seperti itu ya. Karena ada bunganya dan bunganya besar sekali di situ. Ya misalnya seperti itu, kita beli motor secara kredit ya. Dan prosesnya kita masih di sini belum lunas, maka itu kategori kita menggunakan barang yang haram. Iya. Ngajinya insya Allah berpahala, tapi gunain motornya karena masih transaksi ribawi ini yang haram. Maka harus diselesaikan transaksi ribawinya dengan cara melunasinya sehingga terputus dari transaksi ribawi. Kalau nggak ada yang bisa untuk melunasi, ya barangkali dengan dijual hutangnya ribawinya kita lunasi. Lalu kalau dari saya kita beli motor yang bekasan saja nggak masalah, yang penting kan bisa jalan ya. Ini lebih selamat. Walaupun dengan sholat, ngaji dapat pahala, tapi transaksi ribawinya masih jalan, yang masih dosa di situ. Masih dosa. Paham ya?
Iya, bisa jadi pahalanya habis sama dosanya. Atau bisa jadi kalau pahalanya lebih banyak, bisa lebih menang ya. Bisa lebih menang. Tobat dari transaksi ribawi. Ya kalau tobat nasuha, insya Allah. Ya Allah Maha menerima tobat. Ya, yang penting tadi sudah berhenti berarti kan, namanya tobat kan berhenti ya. Motor sudah dikembalikan. Oh belum dikembalikan. Tobat dari apa? Ya berarti belum tobat, belum dikembalikan dong. Namanya tobat kan kita terlepas diri dari dosa ya. Terlepas diri dari dosa, kita nggak melakukannya, kita menyesali perbuatan itu dan kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Itu namanya tobat. Kalau cuma ngomong tobat tapi masih jalan ya berarti belum tobat yang nasuha. Iya, belum tobat nasuha. Iya masih setoran. Kalau memang benar-benar tobat dari riba ya kita tutup transaksinya dengan cara tadi, misalnya kalau kita punya uang yang gunakan untuk tutup ya tutup, walaupun biasanya kalau pihak bank biasanya nanti kena penalti namanya ya, nyaurnya cepet kena penalti ya daripada kena dosa kan mending tidak apa-apa lah kita rugi benda daripada kita nabung dosa terus kena penalti misalnya di situ ya. Tapi kan aman kita ya, aman. Ini kalau punya, kalau enggak ya bisa jadi dengan sistem tadi dijual dulu, hasil penjualannya buat melunasi hutang. Kalau ada lebih, syukur-syukur bisa nyari motor yang murahan, itu aman, insya Allah aman. Ya kalau enggak barangkali ada orang yang berbaik hati mau meminjamkan, ya bisa dengan kita pinjam untuk menutupi. Yang penting pinjamannya pinjaman yang syar'i, tidak ada ribanya, tidak ada dendanya. Maka tidak masalah, kita bisa pakai cara itu. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Koin yang lama kan sudah nggak dianggap sebagai mata uang ya. Itu kan dianggapnya sebagai barang antik ya, barang kuno, tidak masalah. Kalau kategorinya bukan alat tukar lagi, itu sebagai barang antik saja, kemudian dibeli dengan harga yang fantastis. Ya kalau memang saling ridho antara kedua belah pihak tidak masalah. Karena kategorinya bukan emalat lagi, bukan mata uang, tapi dia barang antik. Barang antik kan orang juga belinya bukan karena angka yang di situ ya, tapi karena antiknya aja. Karena dia memang punya hobi untuk ngumpulin barang-barang antik, sehingga dia berani untuk membeli dengan harga yang besar, tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Nah, ya istilahnya transaksi paling minimal istilahnya di situ. Jadi satu kali transaksi paling minimal saja, paling ringannya ya, karena anggapan orang zaman dulu kan kecil ya. Walaupun kecil, sekali transaksi itu maksudnya di situ. Jadi transaksi riba sekali saja itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu. Ya, jadi maksudnya seperti itu, bukan masalah nominal uangnya di situ. Walaupun kecil ya, kalau namanya riba ya riba, dosanya lebih besar walaupun lebih dibandingkan dengan dosa zina sama ibu, lebih besar dosa riba. Allah ta'ala bisawab. Itu maksudnya itu bukan masalah nilai satu dirhamnya. Kalau kita mau konversi dirham, satu dirham ya, sekarang misalnya ya, iya sekitar itu. Kalau hanya sekitar konversi saja, ya. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi setiap transaksi ribawinya. Allah ta'ala bisawab. Itu saja ya yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya.
Kita akhiri majlis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.